Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dengan JCL Jose Coalinga dalam acara Talkshow JCL. Dan kali ini kita kehadiran tamu spesial, yaitu Iwan Rahmawan. Dia adalah salah seorang yang besar di TVRI. Ya, ini dia orangnya. Halo ya. Om, Tumben lu. iya. Ngapain? Gua kan bukan artis. Oh gitu ya. Tapi paling tidak yang membesarkan namanya artis-artis itu adalah Om di TVRI gitu loh. Jadi kita bahas perjalanan karir Om selama di TVRI gitu. Om, sebelum kita memulai, saya mau edukasi dulu kepada sahabat JCL. Oh iya, pakai dulu ya. Pentingnya nasihat ibu, bukan hanya nasihat ibu, nasihat bapak, ini, nasihat siapa aja. Pas boleh dicopot. Pas buka ini masker, serem di muka gue. Gak apa-apa Om. Ya sahabat JCL, kita harus mengikuti nasihat siapapun, baik untuk protokol kesehatan buat kita semuanya, yaitu 3M dengan memakai masker, cuci tangan Om, dan juga jaga jarak, hindari kerumunan ya. Sahabat JCL itu sangat penting buat diri kita sendiri, buat banyak orang, dan buat keluarga pastinya ya Om. Saya justru terima kasih ya Om mau bersedia jadi bintang tamu di Talkshow JCL. Ya gantian, waktu itu kan gue yang ngajak lu jadi bintang tamu TVRI lo. Iya. Gantian ya. Gantian ya. Jadi sekarang tiap acara baru gue aja. Iya. Jadi balance dong. Iya, Pak. Pokoknya deh, ini Om saya satu ini paling seru di saat-saat awal-awal ya. Memang saya salah satu artis dari TVRI karena saya banyak sekali sinetron produksi TVRI yang saya mainkan, dan vakum lama si Om ini ngajak kembali untuk muncul ya. Oke Om, thank you banget Om ya, sudah mengingat aku juga. Oh, lu sekarang top banget tuh, gila. Om bisa. Iya. Endorse-nya banyak banget tuh, lihat tuh. Endorse. Mantap. Om lahir di Jakarta apa di Bandung? Bandung. Wah, udah tua lu, tampang aja kayak gini. Iya. Itu tahun berapa sih Om? Nggak malu disebutin. Nggak apa-apa. Udah tua. Tahun Februari 56 ya. Lumayan juga kalau dihitung-hitung ya. 65 tahun nih persis. Nggak berasa ya. Ya alhamdulillah lah. Iya. Sehat Alhamdulillah ya. Udah punya cucu 2. Aduh. Ya karena saya yang penting happy, Jos. Kayak ya. gini, pensiun TVRI saya bisa main musik, masih bisa syuting, masih bikin klip, masih. Pandemi gini nyari duit dari mana coba? Iya, saya untung susah. bisa main musik. Iya. Jadi ceritanya gini, pandemi gini banyak ibu-ibu yang tua-tua itu pada kesal di rumah, bosan. Minta bikin rekaman sama saya, lumayan ya. Serius? Dapur ngebul. Sama dengan Jose lah. Jose kelebihannya begini ya, begini larinya gitu loh. Jadi saya bersyukur banyak saya bisa bakat talenta. Ya, dan itu kita lihat perjalanan Om. Oke Om, kita kilik dulu dari masa kecilnya Om. Om lahir Februari 56 ya. Terus selama di Bandung, Om sekolah di mana sih? Tetap di Bandung apa di Cianjur? SMA, saya mulai SMA baru pindah ke Jakarta, SMA pindah Jakarta. Oh, itu sendiri atau boyongan sama keluarga? Enggak, saya sendiri, numpang di kakak dulu biasa pertama, habis itu udah. Oh, mandiri. Hidup sendiri udah. Sendiri. Tinggal di mana-mana, rumah numpang rumah temen lah, rumah itu. Jadi cerita aja tahun 75 mulai masuk TVRI, itu saya numpang rumah temen di mana. Katanya waktu masuk TVRI itu susah ya? Itu yang testing 75, seingat saya puluhan kayak masuk mahasiswa ribuan. Waktu itu dibuka pengumuman di koran, jadi saya ikut daftar di Senayan. Jadi tiap hari gugur, jadi belum instrukturnya juga belum ada orang Indonesia, orang Jerman semua waktu itu. Jadi orang Jerman zaman dulu, tahun 75 tahun itu? Tahun 75, namanya Training Center TVRI waktu itu. Di Senayan lagi? Senayan. Buset, ribuan dong. Jadi dari ribuan, jadi waktu itu ada Surabaya, sebagian Surabaya testing di sana, Jakarta. Oh, jadi diambil karena pemerintah punya program rupanya ke depan tahunnya. Jadi waktu Jakarta dari ribuan itu cuma diambil 100. Dari ribuan itu. Jadi tiap hari ada yang gugur, terakhir ya psikotes. Itu yang lucu justru. Ini, Om. Ya saya masuk salah satu di 100. Yang lucu itu. apa? Yang lucu ini, saya kan sekolah aja sosbud. Sosial dan budaya. Budaya.
ajakan IPA waktu testing apa psikotes, orang Jermannya bilang saya lebih bagus ke teknik, dipaksa sama teknik, saya kan gak ngerti pada saat teknik itu. apa gitu, bukan orang IPA, saya perhitung aja matematik nggak begitu, inilah orang masih tapi syukur alhamdulillah saya ikutin aja waktu teknik center, tapi nggak bisa apa-apa, kerjanya saya tidur jadi Pada saat itu iya nggak bisa ngapa-ngapain. iya akhirnya males karena pelajaran teknik elektronik itu kan bukan bidang saya dari Bandung aja sudah main musik biasanya, karena pikiran saya masuk TVRI, saya masuk ke produksi deh, saya pikir produksi itu aja nggak bisa. Bakatnya bisa Ya itu yang utama. Terrealisasi di situ. Tapi ternyata malah ya nggak apa-apa. Akhirnya saya ikutin. Tapi di situ rupanya Tuhan atur jalan emang baik buat saya. Saya ikutin teknik, sambil selesai training center, kita kan masuk praktek. Waktu itu bukan karyawan TVRI, saya kontrak ikatan dinas. Waktu itu masih Yayasan Bung Karno Senayan. Pada zaman itu? Iya. Om. Iya, semua itu kebanyakan masih yayasan apa? Berapa lama di kontraknya? Pokoknya nggak ada di kontrak berapa, cuma ada ikatan dinas. Iya. Jadi kita mau banyak teman-teman yang nggak ngerti kan kayak gitu, milihnya pemancar, taunya tempatin di gunung, menderita dia. Oke, gitu. Dan akhirnya Om lama-lama kan adaptasi tuh. Oh iya. Bisa ilmunya ke sana. Justru itu saya kan biar gimana, saya mungkin seniman jadi lebih kreatif, saya pelajarin semua, akhirnya saya ikut di film, ikut di apa, akhirnya tahu syuting tuh apa, saya lebih banyak belajar itu akhirnya gitu kan. Gitu ya. Iya, akhirnya itu zaman film belum ada video loh, kita bikin iklan masih 16 mili, semua bikin iklan lagu kayak semua itu zaman waktu itu. Oh gitu tuh. Oh, saya ikut sama senior syuting, jadi saya dapat ilmu juga. Oh, jadi syuting juga sempat ke daerah-daerah juga. Wah iyalah. Tapi waktu itu zaman klip saya ikutnya kan seneng musik, masih ikut teman aja. Klip. Ya, masih film 16 mili. Nah, terus? Ya, udah berapa tahun kemudian era video keluar, saya dipindahin jadi editor. Oh sempet? Iya, jadi editor TVRI. Ya, itu banyak selekta pop semua, hampir semua acara yang saya pegang. Oh, jadi pada saat di editor, Om megang tuh acara-acara musik selekta pop. Ya, hampir semua drama. Akhirnya kita kan dapat ilmu semua drama, kontinuitas. Saya sebagai editor malah lebih teliti kadang-kadang gitu kan. Apalagi kalau ngedit langsung, zaman itu ngedit syuting langsung di lapangan loh, cut-to-cut gitu. Salah dikit aja udah nggak sinkron. Saya orangnya ngerti beat, saya ngerti musik. Pasti pas, jadi orang kalau musik dari saya gitu. Lama-lama ya saya bikin ngerangkap, saya jadi PD juga, jadi itu untuk juga. Solo karir. Dari pimpinan, Pan kamu pindah aja ke bagian musik. Nggak usah Pak, saya di editor aja enak, saya bisa jadi PD, ngedit sendiri. Ngapain, saya bilang mesti pindah, yang penting ya, yang penting saya kerja buat TVRI, dipaksa saya nggak mau. Tapi akhirnya terjadilah pada zaman Pak Isadi, direktur TVRI. Di akhirnya juga Om. Iya, saya dipaksa dengan SK. Kamu besok dilantik di depan, katanya. Cukur rambut. Saya rambut panjang. Oh sempet? Pimpinan saya bilang, kamu besok dilantik. Cukur rambut itu, katanya. Besok sama rambut ini mana panjang? Kalau saya disuruh cukur, ganti aja yang lain. Saya nggak perlu jabatan. Saya bilang. Saya ngomong gitu, betul-betul. Itu persyaratannya. Enggak, waktu itu dia bercanda aja kali. Oh bercanda. Ya, tapi emang saya sendiri. Yang gila emang saya sendiri, rambut gondrong, jin sobek. Tapi tetap akhirnya potong. Nggak dipotong, saya lipat pakai peci gitu. Waktu udah habis dilantik saya buka lagi begini. Di Depan, zaman Depan itu. Jadi saya waktu itu ganti Deyenawi. Pengarah acara selekta pop yang lagi top-topnya. Jadi waktu itu masih ada kepala unit musik pop, musik tradisional. Saya gantiin Deyenawi kepala musik pop. Jadi Om makin berkembang lah, makin luas ya, pergaulan juga di Iyalah, ya akhirnya gitulah. Akhirnya ke sini kan alat juga berkembang. TVRI masih sendiri loh. Kita datang ke daerah masih disediain karpet merah, enak. Serius? Buat karyawan apa buat tim? Kalau kita syuting, nih ke daerah disambutnya, waduh, gila kalau ke daerah. Pernah sampai pakai upacara adat segala, kita ke Kalimantan. Iya. Tapi itu namanya TVRI apa gitu? Oh enggak, waktu itu baru masih TVRI Jakarta. Kita tetap Jakarta kemana-mana. Itu udah tahun berapa Om? 80? Ya sekitar 80-an lah begitu. Waktu itu baru ada yang TVRI kan Jakarta, Jogja, yang lama Palembang, Medan, Bandung aja belum ada. Oh ya ampun.
Yang ada ya itu Jadi kalau Surabaya angkatan saya Om tuh. atau karyawan-karyawan siapapun pimpinan-pimpinan ya itu datang disambut. Ya itu ini cerita cuma satu istilahnya saya pernah disambut begitu. Pokoknya kalau di TVRI Pastilah. dihargain lah. Masih sendiri Dan orang hebat lagi. istilahnya Saya juga bangga lah. masuk TVRI aja bisa bayar. Yang penting keluar di TVRI kan pada mau bayar. Iya. Zaman itu coba. Begitu. Ya sekarang biasa gini. Ini cerita-cerita produser. Kamu main di panggung misalnya 1000 kali, lu keluar di TVRI sekali orang berapa juta yang nonton, Iya, langsung nonton. terkenal, langsung minta tanda tangan. Aduh, langsung ngetop saya waktu itu. Ngetop banget di era-era awal tuh. Sama TVRI. kayak produser, era-era 90-an ke sini kan video klip hampir saya yang bikin semua deh. Saya bisa disekolahin ke Jerman, kemana saya editor ya. Betul. Iya, jadi saya sekolahin. Oke Om, bentar dulu saya sapa-sapa dulu sama sahabat JCL. Sahabat JCL, tidak sia-sia JCL ya Talkshow ini menghadirkan seorang bintang tamu yang sangat luar biasa sekali. Karirnya sangat melesat di era-era 80-an, terutama di TVRI dan banyak memegang acara-acara musik. Dan juga kita akan tetap mengulik perjalanannya dia sebagai pencipta lagu. Dan ini lagu-lagunya banyak dia ciptakan untuk artis-artis JK. Dan juga video-video klip di era itu tahun 90 banyak sekali yang dipegang oleh seorang Om Iwan Rahmawan ya. Oke Om, kembali lagi. Nah itu kan eranya video klip Om. Itu Om katanya bikin itu video klip hampir semua grup band dan juga penyanyi-penyanyi solo. Iya, zaman waktu itu karena teknologi pertama di Roba saya kebetulan waktu itu namanya istilahnya di Jakarta di TVRI itu waktu ada datang peralatan total editing. Jadi itu suatu yang baru, alatnya gede-gede masih gede-gede lemari zaman dulu. Kalau sekarang digital komputernya cukup. Jadi di situ kita belajar orang Jepang dikasih pendidikan khusus. Jadi yang pegang alat yang bisa editing alat itu punya pas khusus di TVRI. Jadi saya pengarah acara satu-satunya pengarah acara yang boleh ngedit saya cuma saya. Orang Indonesia. Iya TVRI pokoknya sih. Oh TVRI. Iya di luar tapi kan sih. semua orang Jepang kan? Iya ada itu kan yang ngajarin kita instruktur itu. Luar biasa ya Om. Cuma dari pengarah acara yang belajar yang boleh ngedit cuma saya. Pada saat Om bikin video klip ini solo karir kan ceritanya? Udah enggak? Tapi tetap nyambung. Enggak, itu kan masih kru TV. Jadi kita kalau syuting video klip ya saya banyak nyolong waktu kerja di luar. Waktu, iya. Banyak di luar jadi saya kerjain. Banyak ya. Pulang pagi terus diomelin sama bini. Oke. Tapi kan pundi-pundi Oh iya, waktu itu betul. penuh, rumah udah 3. Makanya kalau bikin Studio 2. studio kalau saya pikir sekarang kan sedih banget bikin video klip. Sekarang orang pada pakai HP. Jadi waktu itu kenapa mahal? Karena kita editing harus sewa keluar, kamera kita sewa, kamera gede-gede, peralatan analog. Kru juga banyak. Berapa kita? Kalau sekarang sendiri aja pakai HP kayak segini, berdua jadi. Enak. Kita pakai kamera mahal. Iya, ngedit di rumah, ngedit pakai HP bisa. Sekarang kan gila. Teknologi kan bener-bener laptop aja dengan HP udah. Tapi saya nggak mau kalah, saya tetap ikutin, saya masih makanya ya, saya pensiun TVRI masih bisa main musik, punya studio masih. Jadi ya pandemi gini saya lumayan loh. Kayak ginian banyak ibu-ibu stres di rumah, telepon saya Wan bikinin musik, jadi saya bikin musik dia dubbing sih lumayan. Dapur ngebul. Apalagi yang lagi musim Zoom ini. Saya kan bikinin tuh buat musiknya. Musik, jadi mereka nyanyi, ada yang dari Australia, digabung-gabung gitu. Oh oke. Ya, itu kan jadi pernah tuh per kota-kota, jadi saya bikin banyak sekali yang gituan. Om boleh ngomong deh, promo aja sama sahabat JCL bahwa sahabat JCL yang ibu-ibunya atau yang berada di negara manapun yang ingin Zoom meeting atau virtual nyanyi ya, show boleh dengan Om Iwan nih. Boleh. Jadi mereka cuma ngirim vokalnya aja sama video ke sini, saya mixing di sini pakai musik saya. Ini kasih musik guide dulu kan. Kita bikin musik dulu, misalnya mesen lagu Pancel misalnya, ya saya bikin musik dulu. Nah lu nyanyi deh. Nyanyi baru. Kirim vokalnya ke sini doang. Era digital sekarang kan semua jadi. Tuh sahabat JCL mudah kan? Ini nggak usah datang ke studio. Sekarang kita nggak usah datang ke studio, asal nyanyinya bener, beat temponya bener. Itulah makanya banyak buat Zoom. Sekarang musimnya begitu gitu. Ada reuni ya ngumpul, bikin mereka ngirim gambar semua. Udah jadi.
Nih luar biasa nih Om Iwan ini, pernah saya dikerjain nih nyanyi nih guys. Luar biasa nih. Dipaksa datang di sini ceritanya main, ternyata disuruh rekaman. Nih kerjanya nih. Belum nggak siap baju, nggak siap segalanya, tapi oke deh. Salut. Om, kembali lagi nih Om. Sebenarnya bakatnya Om ini kita ngulik nih ke zaman baheulanya Om. Ya. Bakat-bakat seninya Om memang ada dari orang tua turun. Hampir semua keluarga saya di Bandung itu, kita punya grup dulu, kayak saya ikut di Lingga Binangke, itu semua saudara semua. Iya. Itu punya grup Om? Iya, itu Pernah dengar? jadi ponakan semua, ponakan. Itu dulu terkenal di Bandung, Iya. penyanyi-penyanyi Pernah cewek cantik-cantik. Oh, Iya, gitu? saya Itu pernah ponakan gabung, Amara di situ gitu. Jadi Oke. saya sih udah main band sering sama dulu Haris Subarja. Haris Subarja di era-era itu, luar biasa itu Bandung kan. Teman-teman saya semua. Jadi tahun-tahun 60, 70-an lah. 25. 60 mah masih kecil gua. Kecil. Oh, langsung 70, 74. Iyalah, remaja. Remaja ya, remaja udah gitu ya. Kecil-kecilnya emang udah nyanyi-nyanyi kan? Iya, tapi dari kecil saya udah suka. Udah mulai? Iseng aja udah bisa main suling, udah bisa. Jadi semua otodidak, saya nggak pernah main gitar, semua nggak pernah belajar main drum. Karena waktu di Jakarta, waktu di Ferry, saya sering nongkrong di selebriti. Kalau ada rekaman ikut sama. Selebriti. Saya sempat sampai ikut sama almarhum Hamid Gruno yang paling terkenal di Ferry. Lagi belajar, saya ikut nongkrong. Wah, di selebriti ngeliatin jadi operator. Lama-lama saya nongkrong. Karena pengen bisa gitu, cuman jadi nggak mau dibayar, mau digaji nggak, masa bodoh. Tapi akhirnya saya dapat ilmu. Karena saya tetap nongkrong. Om, ini kembali masih di Bandung dulu nih. Terus di Bandung Om bermusik sama keluarga. Terus orang tua juga punya bakat? Enggak sih. Enggak ya. Jadi ini pergaulan. Iya, cuman dari ibu itu semua turun aja di situ. Ibu yang punya. Bisa Cianjuran, semua yang gitu-gitu. Jadi anak-anak dan ponakan-ponakan. Adik-adiknya ibu, jadi ibu saya sih nggak ikut, cuman kayaknya dari keluarga ibu, dari keluarga ibu. Iya, ibu ya. Yang banyak. Terusnya Om itu tahun Tuh ada 75 ini baru. sahabatnya Yose tuh satu, Tenny Triana tuh, ponakan juga. Itu ponakan ya. Oh, ternyata itu Tante Neni Triana itu ponakan ya, guys ya. Jadi nggak jauh-jauh lah ya. Ya Nah, itu. Terusnya itu Om tahun 75 itu baru ke Jakarta kan? 74 saya kayaknya. 74 ya. Oh, 74, 75 baru di TVRI. Nah, ini kembali. Tiba-tiba lagu-lagu Om ada di JK Record. Itu gimana sih awal mulanya ciptain lagu? Saya ciptain sih dari dulu seneng gitu, cuman kadang iseng lagi syuting ada Pak Yudi ada lagu nih, mau rekam aja, saya nggak pernah, jadi ngasih lagu asal kasih aja, musika dulu Jen Patikawa, Ukri itu bikin, saya bikin aja, nggak pernah saya tanda tangan kontrak, jadi seneng aja. Oh, Jen Patikawa juga ada lagunya Om. Pakai nama siapa tuh Om? Iwan TV kalau nyiptain Iwan lagu. TV ya. Kalau Sahabat JCL, kalau di JK Record menemukan nama Iwan TV, itu adalah lagu-lagu ciptaan dari Om Iwan nih. Terus Om kalau di JK artis-artisnya siapa sih yang pernah bawakan? Saya ingat sih, dia juga pernah, tapi belum selesai kalau nggak salah. Edi Diana, Gladys Suwandi, Prilly itu. Prilly Priscilia. Kalau pas Prilly sih lagu saya nomor 1 waktu di zaman Panja, lagu saya dibawa dong. Oh gitu ya, luar biasa. Nah itu awal ceritanya karena pertemanan dengan Pak Yudi atau bagaimana? Oh iya, saya kan kerja sama, sebenarnya sih nggak pertemanan juga. Saya kan punya lagu, saya tawarin kemana aja, udah ke musik aja pernah tawarin, kasih kan. Kan Pak Yudi suka main ke TVRI? Iya, saya sama Pak Yudi kan punya acara musik kita yang pegang saya. Iya, pastinya dong. Pasti ketemu terus. Dekat lah sama Pak Yudi. Itu dibayar berapa M sih? Satu lagu? Saya nggak pernah bayaran. Jadi gini kalau sama Pak Yudi mau dibayar enggak, cuma sekali doang paling. Pak Yudi minta keyboard aja, dibeliin keyboard. Zaman waktu itu paling dibayar berapa cipta dan lagu, 200.000. Iya. Tapi keyboard kan mahal, ada nilainya loh. Keyboard itu masih ada nggak sekarang? Yang mana? Oh, udah kutukerin, tuker tambah soalnya ketinggalan. Oh, zaman ya. Pokoknya pernah dibeliin keyboard sama Pak Yudi. Saya dari zaman ke zaman kan berubah tuh. Iya. Oh, kirain masih ada, kita boleh nih. Terus apa kenangan kerjasama dengan Pak Yudi pada saat itu? Wah, banyak Pak Yudi, jalan kemana-mana saya banyak, ratusan lagu kalau bikin lagu Pak Yudi, ribuan kali. Oke. Lucu. Jadi artis-artis dia masih banyak saya syuting. Terus
Ada nggak artis-artis yang sekarang ini sudah naik nih di zaman-zamannya Om megang tuh acara-acara? Ada nggak yang masih say hello atau terima kasih Pak Iwan, terima kasih atau apa, thank you atau apa gitu? Saya orangnya waktu itu saya kerja apa aja. Saya profesional, nggak pernah hubungan lagi. Hampir semua pernah, mau Paramita, Yudi Sara, semua pernah syuting sama saya. Saya hampir video klip tahun segituan hampir saya pegang semua gitu. Luar biasa ya Om ya. Nggak ada. Ya, cuman itu tadi pulang pagi mulu. Pulang pagi. Banyak kerja di luar. Istri yang marah ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting kan sudah kita bahas bahwa pundi-pundinya nih. Ya cuman itu oke lah. Video klip masih ada harganya. Itu masih sangat dihargai. Sekarang lu pakai handphone enak. Dan dulu kan zamannya suka dilomba-lombakan dapat duit lagi. Enggak. Pernah nggak dapat? Saya nggak bikin ke situ karena saya bikin buat siaran aja. Orang-orang kan buat TV swasta, buat ini kan mereka kan diputar di mana-mana. Sekarang muncul lagi Om Jadi ini ke produser yang bilang zaman itu enakan zaman duluan. Gua produksi satu lagu keluar di album minggu, sekali keluar aja udah paling dikit balik modal, orang nonton. Sekarang dia mau promosi di mana, dia mau beli. Itu zamannya ke kaset sama CD. Sekali keluar aja di album minggu. Ada kesedihan nggak di era sekarang ngebandingin dengan yang dulu? Oh nggak, jangan bersedih. Kita justru ikutin perubahan ya begini. Ada teman saya operator jago nggak ikutin era digital, ketinggalan nggak bisa kerja dia. Oke. Saya nggak mau begitu, saya ikutin gitu. Oh jadi Om nggak mau ketinggalan? Jangan bersedih. Nggak gaptek namanya. Ya itu. Jangan bersedih. Kalau bersedih ada operator bagus. Ya, ini nggak bisa kan kerja. tidak semua orang punya talenta Ya, seperti betul. Tapi kemauan dong. Ya itu ada kemauan. Sama dengan Jose kan, tidak ada rotan akar pun jadi. Ya, katanya. begitu. Gitu loh. Lu kan top. Iya. Enggak lah Om, dari dulu sih. Cuma orang-orang aja nggak sadar. Cuman kan saya seneng aja bikin-bikin. Saya biasa. Kita kan orang dapur belakang. Kalau lihat kita majuin sukses, ramu-ramu ya. Senang saya. Tahun 2000-an saya mulai itu di TVRI, karya saya bener-bener saya explore bener. Oh, 2000 bener saya itu baru puas apa betul. Nih karya-karyanya Om yang paling dihargai? Paling saya seneng 2000 itu waktu itu mau pergantian TVRI jadi perusahaan, jadi Persero. Oke. Suasana TVRI kacau. Ya. Jadi semua biaya aja di stop sama pemerintah. Bayangin aja coba. Saya kemudian waktu itu jadi asmen produksi. Ya. Jadi saya di situ saya explore bener TVRI duit nggak ada ada. Saya tiap hari bikin acara baru. Coba Blues Night kayak gitu, Country Road. Itu Om semua ya. Jalan saya makanya kepuasan saya waktu itu di situ sampai top banget tuh dansa. Itu Om semua ya. Ya zaman itu orang TVRI gak ada iklan, gambarnya buret pun akhirnya mulai datang kan. Makanya tergantung di program gitu. Jadi acara. Karena saya berpikir kalau saya bikin kayak acara anak-anak muda kayak swasta, kita nggak punya uang. Satu kali bayar satu program ratusan juta. Cuman kita tetap didukung dengan artis-artis yang masih peduli dengan TVRI, yang merasa besar TVRI, masih bisa dengan pertemanan gitu. Harga pertemanan. Iya, itu kan tergantung kita, Pak. Terus Om, aku ingat tuh waktu kolaborasi di acara 80-an. Masih ingat itu tahun berapa tuh Om? Lupa saya. Waktu itu saya sih udah pensiun. Waktu itu kebetulan saya ditarik lagi sama Pak Kepra. Kebetulan Kepra waktu itu jadi direktur program. Kita bikin acara Taman Buaya Beat Club. Taman Buaya. Terus 80-an. Kangenan. Ya, lu kan tarik. Akhirnya aku terlibat. Namun akhirnya saya malah ditinggalin maka lu Yos ya. Akhirnya aku keluar. Ya, akhirnya aku keluar. Terus mencok di ATM. Iya, bagus ya. Tapi kalau gitu. Tapi berbahagia sekali ya Om ya, banyak sekali acara-acara yang menarik di era TVRI dan semuanya itu sahabat Jejal tidak tahu bahwa itu adalah ide brilian dari seorang Iwan Rahmawan. Asal ya tahu itu yang tahun 2000-an, 2000 itu waktu itu saya itu puas ya. Jadi bikin legend, bikin musik. Ya pokoknya hampir semua waktu itu ditonton orang karena saya bikin live semua. Jadi bos-bos swasta udah ketar-ketir mau jadi Persero TVRI waktu itu. Iklan udah mulai banyak.
Tapi nggak boleh bagus, TVRI kan langsung di stop. Direkturnya langsung wow, jadi acak-acak. Jadi nggak bakal terjadi TVRI bagus. Bagus dikit pasti dibubarin. Nah kalau sekarang misalnya nih seandainya TVRI kan sekarang nih direkturnya baru nih Om. Terus Om lagi diajak nih. Kira-kira mau gabung nggak lagi? Saya nggak mau komen ituan. Itu mungkin kan kita dianggapnya nggak bukan milenial. Padahal namanya kreatif nggak ada tua. Nggak ada tua, nggak ada muda. Ya pokoknya nggak ada tua. Jadi anak sekarang cuma pikirannya milenial tapi nggak tahu sejarah musik. Kadang-kadang main nguap aja ini aja. Iya, akhirnya kan tetap aja sekarang. Akhirnya kan ditinggalin semuanya. Sekarang ya saya lihat aja orang tetap. Ini nggak apa-apa nih kita kerupin TVRI. Saya kan bicara TVRI masa lalu, seorang TV nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Terus Om, ini kembali ke keluarga. Bicara kan kita bicara baik. Baik, betul, ini juga demi kemajuan kita bersama supaya. Yang gimana saya sampai sekarang pun saya berutang budi sama TVRI. Saya bisa begini, bisa begini, bisa dapat ilmu. Nggak salah. Iya sih Om. Saya ngalamin kejayaan itu gitu TVRI sendiri. Gitu. Dan juga saya juga di era 86-an Om ngalamin. Ya saya kan pernah bareng saya itu kita kerja sama begitu gitu di lapangan. Saya orang ngalamin, nah itu tahun 2000 juga ngalamin berapa kali jadi bintang. Terus Om, di keluarga itu berapa anak sih Om? Keluarga saya banyak. Enggak, maksudnya anaknya yang sekarang ini. Oh ya, keluarga saya 4. 3 perempuan, 1 laki bungsu. Ada nggak yang tertarik atau mengikuti bakat dari Om seninya? Hampir semua. Serius Om? Iya. Tapi yang jadi cuma yang nomor 2, nomor 3, nomor 4. Yang Sela ini? Sela yang paling ini. Yang Sela yang paling vokalnya dia banyak ngisi jingle iklan sekarang. Iklan jingle dia banyak. Kalau yang nomor 3. Iklan TV, iklan bangsa online sekarang. Banyak sekali gitu, Om. Itu suara Sela? Sela banyak. Saya nggak mau nyebutin produknya, cuma dia banyak yang buat. Banyak lah ya. Pokoknya masuk. Sekarang kan online banyak sekali. Banyak. Terus yang. Jadi dia bisa Sela itu nomor 3 juga. Nomor 3 lebih ke dance dia. Oh dancer gitu. Dancer. Kalau yang bungsu main drum. Main drum. Itu gimana sih? Itu kan saya ngelihatnya dari kecil. Oh iya. Sekarang kan belajar. Tinggian dia lagi. Ya YouTube pada bisa sendiri. Tinggian dia lagi. Oh iya. Buset tuh bocah. Umur berapa sekarang nih? 17 baru. 17 ya. Aduh, ampun deh. Lebih tinggi dia dari papanya. Jadi semua anak-anak ngikutin bakat dari Om ya. Gitu. Jadi saya kasih bebasan, cuma kasih tahu dikit itu dia ini sendiri. Jadi dia udah. Kayak Sela rekam ngetik sendiri. Oh gitu. Recording sendiri. Iya, saya juga cukup terima kasih banyak tuh sama Sela ngedubbing vokal saya tuh agak duet. Sayang, nggak bakat saya untuk meneruskannya Om. Sahabat JCL, ternyata nih Om Iwan ini punya keluarga atau anak 4, 3 cewek dan 1 cowok yang sama semuanya memiliki bakat turun dari Om Iwan sama Tante Ade. Nah, yang nomor 2 Sela ini sudah banyak jingle-jinglenya ya. Di online dan juga dia penyanyi, sempat masuk beberapa ajang-ajang lomba ya Om ya. Dan juga si Ade yang bontot laki-laki drum, dan yang ketiga ini dancer ya. Oke, jadi komplit semua nih seni ya Om ya. Terus seandainya Om tahun 2 ini kan sekarang akhir penutup nih Om. Om ini bintang tamu Jose yang penutup nih Om 31 Desember nih. Ya bisa ngapain? Bukan harusnya, makanya saya sebenarnya protes. Siapa Iwan, orang nggak terkenal begini. Orang terkenal. Paling nggak dance. Misalnya tahun 2021 ini apa harapan Om untuk kedepannya? Ya mudah-mudahan kita nomor 1 kan, mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu, kita semua hidup tenang gitu ya, Indonesia damai. Amin, Om, amin. Yang paling penting kita kan sekarang nyari ketenangan aja, nyari apa lagi sebetulnya. Cari sesuap nasi juga pastinya. Ya itu, tapi saya kan dapat pensiun lumayan. Oh iya. Pensiunan TVRI, PNS. TVRI ya tetap ya. Jadi enak ya. Ngebul aja sih, makan sih. Gitu. Terus belum lagi job-job yang lain ya, terus syuting ya. Alhamdulillah. Jadi itu harapan Om. Terus untuk generasi milenial Om, apa yang akan disampaikan kepada anak-anak yang ingin terjun ke
broadcast mungkin ya, broadcast ya kira-kira ya kalau gini ya. Sekarang era udah berubah. Oke, Orang TV-TV mainstream yang itu sekarang lama-lama ditinggalin. Sekarang kayak Yose, semua orang jadi YouTuber. Jadi semua asal apa aja bisa kamu nyari berita yang lucu-lucu, apa dibikin kayak sinetron udah bikin 3 menitan. Saya udah hampir nggak pernah nonton TV, berita semua sekarang pegang HP. Gimana nggak khawatir TV-TV yang biasa, TV konvensional itu? Iklannya aja mulai tersedot dengan sama Yose juga kali lama-lama habis. Jadi mereka udah pada lari ke yang begini. Sekarang ini TV-TV besar ini khawatir, makanya mereka pun bikin channel dengan channel streaming juga. Kalau mereka bertahan dengan konvensional, dengan terestrial, pakai pemancar, ditinggalin ya. Bahkan kecuali di pinggir-pinggir sana. Bahkan ada salah satu TV swasta itu marah juga. Oh iya, marah jelas. Marah juga karena YouTuber. Hasilnya makanya dia sampai ngajuin ke pengadilan kalau nggak salah. Ya. Itu gambar ini era terbuka. Amerika pun nggak bisa nolak. Dulu kita pengen jadi penyanyi internasional, kalau bukan masuk asosiasi dia nggak bisa. Sekarang ya terbuka, siapa bisa jadi artis dunia. Betul Om. Betul. Makanya anak milenial sekarang bersyukur, makanya eksplor aja bakatnya. Iya, di saat era milenial ini orang kemarin lagi top-topnya orang pada belajar broadcast ini pikir kerja di TV asik. Sekarang nggak nyari duit. Itu kan makanya kita harus terima perubahan. Oke. Bener nggak? Bener, setuju Om. Gimana coba kayak adalah yang YouTuber hebat itu sampai sebulannya puluhan miliar, gila. Iya, saya juga terkaget-kaget Om, padahal asal begitu aja ya, tidak. Ya nggak tahu juga lah. Ya, makanya kali ini tapi kan ya, kalau kita terjun di beginian, ya saya harus kelolanya benar, continue, harus ada yang mengelola. Kalau kayak kita iseng asal-asalan ya nggak jalan. Saingannya pun banyak. Ya kalau Jose sih bukan intinya yang ke sana Om, tapi yang paling tidak saya mengeksplor lagi sahabat-sahabat legend-legend, musisi mau, tapi nggak boleh begitu. Boleh. Yang terutama dapat beginian juga ya, tapi itu kan jangka panjang. Nah ini untuk munculkan kembali supaya sahabat JCL itu ingat mereka bahwa mereka masih mampu, masih hidup. Justru saya masukkan ke Yose. Yose kan banyak memegang teman-teman yang senior itu. Justru aset itu yang tidak Indonesia kurang memelihara aset-aset artis-artis legendaris. Kita nggak punya dokumenterinya. Justru kalau di situ justru bagus. Kayak saya punya dokumenter senior yang udah pada meninggal, saya masih simpan. Nah, kalau saya kumpul saya ambil. Jose tidak pernah lari dari ruang yang Jose ciptakan dari awal gitu loh. Dari awal Jose muncul sampai sekarang tetap seperti itu Om, karena rasa cinta saya kepada itu maksudnya lebih fokus di situ. Oke lah, milenial itu kan udah banyak yang garap. Ya itu dia. Tapi itu kan lama-lama kalau yang legend yang terkenal itu kan habis dengan usia. Kita biar gimana, tinggal kayak saya kan tampang aja begini, udah tua juga, tinggal nunggu waktu semua juga. Iya kan? Om. Terima kasih banyak Om sudah hadir di acara Talkshow JCL Om ya. Sahabat JCL, kita udahi dulu jumpa kita bersama Om Iwan Rahmawan ya, salah satu orang penting di negara ini ya. Dan terutama untuk diri saya dan pastinya untuk sahabat-sahabat yang pernah mengenal di zaman era TVRI. Saya Jose Coling ya. Iwan Rahmawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan